Itu dididik di situ 8 jam. Habis itu di rumah baru kita orang tua yang mendidik. Jadi saya marah sekali karena anak saya dibully. Ah, puji syukurnya kelas 4 SD dari yang tadi kelas 3 SD dia tidak mampu. Kelas 4 SD puji syukur dia bisa mendapat ranking 5 besar dia bisa dapat. Jadi akhirnya anak saya ini berbicara sama kami orang tuanya. Dia bilang, karena di situ ada les untuk yang kurang mampu, ada les yang mampu. Jadi anak saya dengan gembiranya menyatakan bahwa Mama untuk ini Mama nggak usah lagi jemput Dina hari Rabu. Mama jemput aja Selasa. Kenapa berubah dek gitu? Ya karena Dina sudah masuk di kelas cerdas. Wah, puji syukur sekali. Jadi anak saya suka cita sekali dan support juga dari kepala sekolahnya yang setiap hari melihat anak saya ke ruangan. Karena saya kasih tahu keberadaan anak saya bagaimana. Dan saya sakit hati sekali karena anak saya dibully sama guru. Jadi ini yang membuat saya bangkit sekali dan anak saya pun puji Tuhan sehat sampai sekarang sudah kuliah semester 4. Jadi kakaknya, jadi sekarang dapat umur tamat SMP hingga saat ini anak saya tidak lepas dari For Life. Dan berganti-ganti saya kasih kadang yang plus sekali-sekali kalau dia ada sedikit sakit apa flu apa begitu saya kasih. Jadi saya tidak begitu menekankan lagi obat-obat medis walaupun saya seorang dokter. Jadi anak saya Ruth yang tadinya mau operasi konka eh, terakhirnya periksa kembali ke ke awal bros waktu itu ternyata konkanya bisa menciut. Ini suatu kesyukuran juga buat saya. Konkanya menciut, dia bernafas sudah baik, bahkan sinusitisnya hilang. Yang biasanya setiap malam dia sakit kepala, sakit sekali jam 1 subuh, jam 2 subuh kita sudah dibangunin dengan sakit kepala yang berat. Kita tahu kalau sinusitis memang itu kan dia menyerang sakit kepala yang sangat hebat. Jadi bersin-bersin tidak hilang, bersin pagi, bersin siang, bersin malam. Tidak ada lagi istilah bersin alergi. Akhirnya bersinnya hilang. Ya, puji syukur anak saya bisa sekolah juga dan ya kualitas otaknya juga lumayan bagus dan sekarang sudah tamat. Jadi saya semakin mempelajari eh, transfer factory ini apa sih sebenarnya gitu. Karena saya ingat anak saya kan tidak boleh susu. Tidak boleh minum susu bayi, jangan minum susu soya, dia tetap butuh protein. Jadi dia susu eh, yang ada HA, hipoalergenik. Katanya itu susu yang protein rantai pendek, yang di situ dikonsumsi, dipakai untuk tenaga, habis itu dibuang sisanya gitu. Jadi saya pelajarin bahwa di molekul imun ini dia saya baca adalah peptida rantai pendek. Dia protein yang sangat kecil sekali yang bisa masuk ke dalam sel tubuh dan langsung dipakai untuk tenaga dan tidak sempat menjadikan alergi di dalam tubuh. Jadi, ya, apa salahnya? Kalau yang tadi obat yang dipakai untuk tarifit atau apa saja, saya alihkan aja ke For Life ini. Karena yang diminta oleh dokter ahli anaknya kemarin, jangan soya karena anak ini butuh protein untuk otaknya. Jadi untuk supaya kualitas kesehatannya terjaga baik. Jadi saya tetap fokus di sini. Jadi kadang ya kadang kita kondisi sesuatu, kadang kita beli, kadang kita. Tapi saya tidak pernah lepas dari eh, formula. Dan anak saya juga, mereka kuliah di sana, saya kirim ke sana. Nah, jadi saya juga yang tadinya mau pasang kateter 2, eh, saya berpikir loh, kenapa saya juga tidak merawat diri saya? Jadi saya baca-baca ada yang CV, ada CV. Jadi saya coba CV 2 kali 2, terus saya makan vitaminnya 2 kali 2.
Saya makan for life-nya 3 kali 2 formula dan plusnya 2 kali 1. Jadi bertahun-tahun saya makan Concord, bisoprolol ya Pak ya, Concord untuk perawatan jantung saya. Terus saya berpikir, karena obat ini kan hanya menyembuhkan, bukan membunuh akar-akar penyakitnya. Oke, sembuh hari ini. Kalau saya nanti kecapean atau salah konsumsi makanan, itu akan muncul kembali. Itu pikiran saya. Jadi ya, saya makan itu, saya sambil diperiksa, saya di treadmill, saya di echo. Jadi disarankan 1 bulan kemudian saya pasang eh, apa tadi ring 2. Saya pikir, dokter, kalau gitu saya terapi dulu. Saya sambil makan Concord ini, saya tekan yang itu tadi CV itu, saya tekan 3 kali 2 itu. 1 bulan kemudian saya disuruh dalam rangka berencana untuk persiapan kateterisasi. Jadi saya disuruh pakai olahraga, saya disuruh treadmill dulu. Jadi saya bisa ikutin sampai 3 kali tingkat treadmill. Lah puji Tuhan kok saya punya tenaga, saya tidak sesak nafas, saya tidak ada sesuatu. Terus habis treadmill saya di echo. Saya di echo, lah yang mana yang mau di ini kok tidak ada lagi gitu ya puji Tuhan. Akhirnya saya dinyatakan sehat. Karena sebelumnya juga saya suka vertigo. eh, saya juga ada kolesterol saya sampai 300. Ya, dulu betapa sakitnya saya rasa waktu itu. Sampai saya pernah 2 kali terjepit saraf punggung, 2 kali opname. Jadi, terapi apa lagi ya Tuhan yang harus saya inikan gitu. Jadi, kalau saya konsumsi obat-obatan semua nanti apakah tidak terganggu ke organ yang lain, terutama ginjal gitu. Jadi, saya kencangkan ini. Terus saya merasa sudah enakan, vertigo saya ya puji syukur tidak kambuh kembali. Hanya saya menjaga kondisi fisik saya aja, baik dari segi makanan maupun lifestyle ya, pola hidup, istirahat. Terkadang kita kan lupa semuanya itu ya Pak, lupa istirahat, lupa ini karena mengejar sesuatu, jadi badan lemah. Jadi kalau fisik saya agak lemah, saya tambahkan dosisnya. Jadi saya bermain di situ saja. Jadi hampir semua jenis obat ini, jenis for life ini saya konsumsi. Yang satu waktu saya merasa saya membaca, saya presbiop, usia saya sudah 61. Jadi saya sampai 2,5 ya plusnya. Saya coba CV, apa itu untuk mata ya? Hmm, Pista. Bella Vista. Vista, saya coba Vista. Jadi, saya habiskan 1 botol. Saya tetap konsultasi dengan Dokter Ros. Saya puji syukur punya saudara terbaik saya, Dokter Ros, yang selalu membimbing saya. Cuman dalam hal mengembangkan, mungkin saya kurang bisa berbicara. Saya hanya menyampaikan ke kawan-kawan, ke pasien, apa yang saya pernah alami. Jadi saya minum Vista. Belum habis 1 botol Vista, saya berobat, saya periksa, saya coba dulu mau mengganti kacamata. Kenapa kacamata saya 2,5 ini kok tidak cocok lagi? Apakah makin naik? Ternyata puji syukur dia jadi 1. Loh, berarti semakin membaik. Turun lagi 0,75. Akhirnya saya kalau istilahnya membaca seperti ini begitu, saya tidak terhalang lagi gitu Pak. Jadi saya bisa membaca tanpa kacamata. Padahal usia saya sudah 91. Jadi banyak hal yang saya rasakan. Terus saya coba lagi beli V karena eh, saya pikir kita ini kan sudah menopause ya. Kalau menopause badan kita kadang terasa lemah, fisik kita nggak enak gitu ya. Saya coba beli V. Ya, saya makan Belivi satu botol itu kok badan saya agak energik begitu. Saya bisa bekerja, saya bisa melangkah. Jadi
Saya bisa membuat kegiatan. Jadi kok rasanya fisik saya ini agak enak aja gitu. Jadi tidak gampang sakit. Inilah yang saya rasakan sekarang ini dari 2018. Akhirnya karena keluarga saya sudah merasakan betapa hebatnya molekul imun ini. Baru di tahun 2022 saya baru berani share ke teman-teman, ke pasien saya. Saya berani share dan saya sampaikan bahwa molekul bahwa tubuh kita ini memang dari lahirnya sudah ada imun. Dari lahirnya sudah diciptakan ada pencipta imun NK sel kita. Jadi kalau imun kita ini kita pelihara dengan baik, dia akan baik kinerjanya. Tapi dengan persoalan hidup, masalah hidup, tuh masalah makanan, pola makan dan semuanya, imun yang ada di tubuh kita ini dan serangan-serangan penyakit yang dari dalam tubuh dan dari luar tubuh, patogen-patogen baik virus, baik imun yang selalu ada setiap saat di lingkungan kita, saya pikir eh, ini akan merusak imun yang ada di dalam tubuh saya. Karena kenapa bisa kita sakit? Kenapa bisa kita mendapatkan penyakit ini? Kenapa organ tubuh kita ini jadi sakit? Kenapa badan kita lemah? Kenapa kita gampang jadi flu? Waktu saya belum mengenal molekul imun ini, setiap saya ngeresepin orang yang sakit ISPA gitu contohnya. Karena saya lihat juga teman-teman yang lain kasih imbos, imbos, imbos. Jadi terakhir saya merasa, loh, bodoh sekali saya ya begitu. Karena kan imun kita ini kan kalau tinggi imun, upper imun, dia kan bisa menyebabkan itu tadi alergi ya Pak ya. Bapak Ibu bisa menyebabkan alergi. Ya flu itu termasuk upper imun. Imun kita udah sangat tinggi sehingga gampang kita kena alergi, gampang kita kena ini gitu. Loh, kok saya kasih imbos ya? Kok saya kasih vitamin ya gitu. Eh, jadi ada yang infeksi-infeksi seperti yang saya kalau di rumah sakit itu memegang HIV. HIV ini kan imunnya yang sangat-sangat rendah sekali. Jadi awalnya saya sampaikan tidak ada yang percaya, Pak. Tidak ada yang percaya. Jadi saya coba kasih mereka, nih coba bawa makan. Baru saya selalu mengasih pasien saya dua dua kapsul saja. Kalau kuat kunyah karena dia rasa susu. Kalau tidak kuat silahkan makan obat. Jadi kalau ada yang anak kecil di tenggorokannya juga sudah ada sariawan kan kena HIV turunan dari orang tuanya. Saya bilang, "Nak, coba buka mulutmu." Saya buka itu dua kapsul, saya teteskan ke mulutnya, coba emut-emut gitu. Jadi besoknya yang saya kasih ini ada yang bertelepon, ada yang datang dia bilang, "Ibu malam ini kok saya bisa tidur nyenyak. Saya enak sekali yang selamanya saya tidak bisa tidur." Terus yang si anak tadi, ibunya sampai datang. "Ibu apa sih yang ibu kasih kemarin?" Anehnya, saya juga heran, Bapak Ibu. Kenapa saya hanya kasih dua, dua saja? Kenapa bisa sariawannya itu bisa bisa sembuh gitu? Memang belum sembuh total, masih ada kerak-keraknya begitu. Tapi dia sudah bisa makan, karena berbulan-bulan dia tidak bisa makan. Minum aja sih ya sakit dia rasa. Baru dua kapsul saya buka di mulutnya. Besoknya udah seperti kerak-kerak dan dia bisa makan, dia bisa minum. Saya sangat bersyukur sekali sama Tuhan bahwa saya kok bisa ya membantu orang untuk membuat dia sembuh begitu. Berarti ini adalah mujizat buat saya. Molekul ini sangat mujizat buat saya dan ini membuat saya jadi percaya diri untuk memberi terapi kepada pasien dengan catatan bahwa obat kimia ini jangan dihentikan sama sekali sampai memang betul-betul dia sembuh. Setelah dia sembuh, dia lanjutkan dengan for life. Jadi kadang tantangan kita di luar ini, Bapak Ibu, kadang kita sejawat ini juga tidak gampang dan sangat tidak gampang untuk menerima sesuatu hal di luar dari kefarmasian.
sangat tidak gampang. Dan bahkan ada beberapa dokter yang melihat bahwa saya memberi ini, sejawat ini yang menyatakan bahwa jangan kamu makan itu. Nanti kamu begini-begini, nanti kamu begini-begini. Tidak ada satupun multi level yang membuat kesembuhan. Tidak ada itu, nonsen, nonsen. Akhirnya saya bilang, saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu untuk percaya. Tapi apa yang Bapak Ibu rasakan di dalam tubuh Ibu, itulah ilmu buat Ibu, bukan orang lain. Orang lain silahkan aja mengasih masukan, silahkan. Lebih banyak kasih masukan, lebih banyak kita berpikir yang mana masukan yang cocok, yang mana yang tidak. Yang merasakan bahwa adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Apakah ibu merasakan manfaat dari ibu makan ini? Kalau tidak ada rasa manfaatnya, silahkan ibu tidak usah lanjutkan. Tapi ibu kalau ada rasakan manfaatnya, silahkan ibu lanjutkan. Karena bukan hanya untuk itu saja, bukan untuk penyakit itu saja. Seluruh tubuh ibu, karena imun ini adalah imun yang berada di seluruh tubuh. Ya, Jadi imun ini di mana tubuh kita yang lemah, di situ imun ini akan bekerja lebih kuat. Kalau imun ibu tidak baik, kualitasnya tidak bagus, bagaimana dia menyerang penyakit tubuh yang lemah tadi? Kalau imun ibu ini tidak kuat, akhirnya ini adalah molekul sehat ini. Inilah molekul imun yang sudah diciptakan Tuhan, yang diambil juga dari makhluk hidup dan kita makhluk hidup, apa salahnya kita combine dengan obat-obat yang lain? Karena molekul imun ini akan membantu memaksimalkan eh, obat yang ibu pakai supaya menjadi optimal kerjanya di dalam tubuh ibu. Dia bersinergis, bukan antagonis, bukan dia melawan. Tapi dia bersinergis untuk memperkuat fungsi obat yang ibu pakai, yang ibu konsumsi. Jadi jangan khawatir dan jangan takut. Sedangkan ini untuk anak prematur saja boleh. Untuk ibu hamil saja boleh. Tidak kita takutkan nanti ibu hamil itu akhirnya anaknya cacat. Bahkan nanti kalau anaknya lahir, anaknya akan menjadi kualitas tubuhnya akan lebih sehat daripada anak yang tidak mengkonsumsi molekul ini, saya bilang. Jadi otaknya juga cemerlang, matanya juga nanti akan berbinar-binar, lebih sehat, dan dia lebih cerdas dari orang yang lain. Jadi ya, ada yang menerima Bapak Ibu, ada yang tidak menerima. Tapi kita jangan kecewa karena sebagai ciptaan Tuhan yang lebih tinggi dari ciptaan lainnya yang diberi kita pikiran, kecerdasan, eh, apa salahnya? Apalagi saya sebagai tenaga dokter ini sangat bersyukur sekali boleh mengenal transfer factor for life ini, yang selain saya bisa menolong orang, saya bisa juga menceritakan kehebatan molekul ini untuk bisa membantu semua orang yang membutuhkan kesehatan. Jadi saya bilang ini sangat baik sekali untuk memperbaiki sistem di dalam tubuh kita, baik sistem metabolisme tubuh, baik nervous system, baik endokrin system, semua sistem yang di dalam tubuh kita ini akan diperbaiki eh, semaksimalnya oleh molekul imun yang kita sebut transfer faktor ini. Inilah membuat saya lebih percaya diri, Bapak Ibu. Memang di dalam segi bisnisnya juga, saya juga sudah memanfaatkan dari For Life, ya puji syukur. Memang saya tidak seperti orang-orang yang lain yang 3 bulan langsung ciao gitu, tapi tak usah khawatir, tak usah rendah hati, apa berkecil hati, tapi kita percaya dengan semangat kita, dengan niat yang baik, semoga semua yang
orang-orang yang sangat membutuhkan di sekitar kita, di lingkungan kita, keluarga kita, boleh merasakan kehebatan molekul sehat ini. Jadi saya sudah jalan-jalan, saya dibawa untuk saya juga mendapatkan income. Ya, buat saya itu sangat bersyukur sekali. Ya, walaupun tidak sebanyak yang didapatkan Pak Ali, tapi saya juga sudah menikmati hasilnya dari For Life ini. Terima kasih untuk Pak For Life. Kalau bukan karena For Life ini, mungkin kondisi kami saat ini secara kesehatan mungkin masih tetap seperti merangkak saja ya. Dan mungkin mungkin saja saya bisa pasang kateter lagi. Jadi saya juga ada gula karena kita ada turunan gula. Jadi mama saya juga meninggal karena diabetes. Jadi saya pikir lah apa salahnya kita putuskan mata rantai turunan itu. Tidak salah kita coba. Jadi saya mencoba glukos. Saya coba glukos 2 kali 2. eh, itu semua atas saran dari Dokter Ross. Jadi saya bikin diri saya dulu saya sembuhkan diri saya dulu saya perbaikin. Baru boleh saya bercerita. Jadi tidak ada istilahnya seperti jual jual kecap gitu ya, seperti jual obat gigi begitu. Kalau kita tidak merasakan bagaimana kita dengan eh, tulusnya, dengan lurusnya untuk berbicara ke orang lain. Kadang kalau kita hanya bohong-bohongan, detik ini kita berbicara ini, detik ini pasti salah itu berbeda berbeda gitu. Tapi kalau karena kita merasakan, kita boleh bercerita apa yang kita rasakan. Jadi saya minum glukos yang tadinya 250 sampai 280 gula darah saya. Ya, puji Tuhan bisa 180. Itu setelah makan ya. Jadi sebelum makan bisa 100. Ya, mungkin ini masih masih butuh lagi mungkin. Ya, nanti akan saya tingkatkan lagi tapi dengan catatan alergi-alergi di tubuh saya yang suka gatal-gatal, yang ini sudah hilang sama sekali. Ya, puji Tuhan kolesterol terkontrol, semua terkontrol. Tapi kalau memang kita ini tetap ya Bapak Ibu tetap kita menjaga pola makan. Kalau kita tidak makan juga, saya kan sudah makan transfer faktor. Saya kan sudah makan molekul umum. Enak saja saya makan, saya makan. Saya juga mencoba, Bapak Ibu. Saya juga mencoba. Sampai sampai mana saya boleh mengkonsumsi ini, sampai mana saya boleh berhenti selamanya. Saya coba, saya konsumsi kacang-kacangan Bapak Ibu. Setiap hari saya konsumsi kacang-kacangan. Saya minum teh obeng, apa namanya, teh manis, saya minum semuanya. Nah, jadi agak bermain juga ya Bapak Ibu, bukan kolesterol malah asam uratnya menaik begitu. Jadi gula darah saya juga menaik. Oh iya, saya pikir. Jadi sesuatunya itu juga memang tidak boleh berlebihan. Tidak boleh langsung, aku udah makan ini, langsung percaya 100%. Kita percaya 100% tapi kita tetap juga menjaga lifestyle kita supaya tetap kita jaga kesehatan kita. Kita konsumsi sesuai dengan takaran yang sesuai dengan diri kita. Jangan ada sesuatu itu yang berlebihan supaya molekul imun yang kita konsumsi ini juga bermanfaat setiap saat di dalam tubuh kita. Jadi inilah yang saya rasakan selamanya ini bahwa sangat bermanfaat sekali untuk pasien HIV saya yang tadinya dia takut menikah, yang tadinya dia takut punya anak, begitu. Jadi saya ini Bapak Ibu mungkin bukan sebagai dokter saya, jadi saya sudah sebagai psikolog ya, atau sebagai konselor begitu. Eh, saya saya bangkitkan semangatnya, bukan stuck di situ saja ya Bapak Ibu yang mengidap HIV, yang mengidap cancer, bukan sampai stuck di situ saja ya. Jadi eh, coba dulu konsumsi ini. Jadi puji syukur Bapak Ibu, tidak sampai lama dia konsumsi 1 minggu. Yang HIV AIDS ini dia fisiknya katanya sudah mulai enak, sudah bisa bekerja. 1 bulan CD4 dia langsung naik.
Naik drastis. Yang tadi 70 jadi 200, bulan berikutnya jadi 400, ada yang sampai 700 dan 800. Dan sekarang sampai sekarang ada beberapa orang mereka konsumsi for life. Yang tadinya sudah ada bengkak, ada bisul di leher, ada cewek itu bisul di leher, terus ada peradangan di mulut. Saat 2 minggu dia makan itu, bisulnya pecah. Saya juga ngereh melihat bisul itu. Aduh, saya pikir saya bukan ahli bedah. Saya, saya hanya dokter umum biasa. Ini mau saya apa ya Tuhan gitu. Jadi saya saya selalu konsultasi dengan dokter Ros. Jadi ya ini yang membuat saya jadi berani. Saya buka kapsulnya, saya masukkan saya masukkan yang plus ya, Bapak Ibu, saya masukkan yang plus bukan yang formula. Saya masukkan yang plus, saya coba satu karena saya ketakutan. Tapi hitungan 2 jam kok dia agak-agak cantik ya, dar apa mengering gitu, mengering. Jadi besoknya mengering, 1 minggu kemudian menutup dan tidak ada cacatnya. Itu sungguh luar biasa sekali karena dia juga seorang ibu, seorang perempuan. Jadi coba buka dulu, saya bilang tidak ada cacat sama sekali Bapak Ibu. Dia bersih. Berarti molekul imun kita ini juga memperbaiki kulit tubuh kita. Jadi di situ saya semakin saya sarankan, semakin saya pelajarin eh, betapa dahsyatnya ya molekul imun ini tidak ada seperti orang lain dan saya tidak ada merasakan efek samping. Berarti seumur hidup kita boleh konsumsi for life ini. Karena apa? Karena yang tadi yang pernah saya dengar ya Jumnya Pak Baim ya bilang molekul ini setiap dia makrofag ya, setiap dia memakan dia mati, setiap dia memakan kuman dia mati. Jadi yang tumbuh yang baru ini tentu butuh kualitas. Berarti dia butuh support. Supportnya apa? Inilah molekul imun ini. Inilah support dari imun yang ada di tubuh kita ini supaya selalu mampu memakan kuman-kumannya, patogen yang datang dari luar maupun dari tubuh kita sendiri. Karena dari tubuh kita sendiri juga kita tahu kan akan bisa juga ada penyakit seperti sel yang tidak tidak berbiak dengan baik. Itu bisa menyebabkan penyakit juga dalam tubuh kita. Jadi saya saya masuk-masukkan ilmu yang saya tahu dengan molekul imun yang ada ini yang saya selalu penggabungan. Saya persiapkan diri saya supaya saya bisa memberikan ke orang lain. Dan ada juga sudah dokter spesialis paru. Ini 1 tahun saya membujuk beliau. 1 tahun. Setelah beliau sempat ablasio mata, dia gulanya sangat tinggi sekali sampai dia tremor. Terus saya bilang, bandel sekali ini, saya bilang bandel sekali. Kenapa tidak mau? Sampai saya sumbangkan Bapak Ibu. Saya bilang saya sumbangkan karena saya kasihan Bapak Ibu, saya kasihan karena saya rasakan manfaatnya ini dan saya bilang saya sudah normal loh gula darah saya bilang. Jadi dia kena gula darah sampai sempat ablasio ya matanya, sempat rusak dan operasi ke Penang gitu. Jadi apa salahnya coba? Ya, kalau tidak sembuh, paling tidak dokter kenyang. Saya gituin jadinya kan, Pak. Paling tidak dokter kenyang. Eh, Tidak akan menjadi penyakit. Oke, saya coba. Dia coba sambil juga dia diet. Ya, puji syukur dia merasakan enak gitu. Jadi yang awal hilangnya itu kebas-kebas di tubuhnya. Kebas-kebas yang dia bilang dia suka buang air kecil malam hari itu mulai berkurang. Dan yang paling dia senangin itu dia bisa tidur nyenyak. Terakhirnya dia borong. Dia borong kemarin berpaket-paket eh, langsung dia diamond ya. Itu si dokter itu. Tapi istrinya tidak percaya. Istrinya tidak percaya, istrinya kena GOT. Kena GOT, jadi eh,
sampai suntik, sampai dibawa berobat ke Malaysia, tetap tidak sembuh. Jadi si dokter ini berbohong. Coba makannya apa itu? Makan saja. Dia hanya kasih dua. Dia hanya kasih dua kapsul. Terakhirnya si ibu merasa enak. Dia kasih dua kapsul, dia kasih lagi dua kapsul sore, dia bisa berjalan. Terakhirnya dia coba jalan sampai ke Barelang sana, tidak sakit sampai ke rumah. Akhirnya si ibu juga pasrah kembali ke For Life. Eh, jadi syukur si bapak juga ikut member. Jadi ada juga sejawat kita, dokter penyakit dalam. Dia percaya, dia konsumsi, dia kasih anak-anak, tapi dia tidak mau jadi member. Jadi mungkin kita sebagai tenaga kesehatan ini tidak mau jadi member karena apa? Kadang orang beranggapan, kamu seorang dokter. Kenapa kamu berbisnis seperti ini? Kadang mau seperti itu. Jadi ada beberapa sejawat ini tidak mau, tapi dia konsumsi. Ya tidak apa-apa, Bapak Ibu. Yang penting dia percaya dulu, dia konsumsi. Tentu dari mulut ke mulut dia akan sampaikan ke teman-teman yang membutuhkan, begitu. Dan ada juga dokter anak, dan ada juga dokter jiwa. Tapi ya kalau tidak mau jadi member, kita tidak bisa paksakan Bapak Ibu. Yang penting eh, transfer faktor ini semakin banyak mengenal, semakin banyaklah orang yang tertolong oleh transfer faktor ini. Jadi ini yang membuat saya semakin semangat untuk tetap menjadi pejuang-pejuang transfer faktor ini supaya orang mengenal. Kalaupun bisa ada kesempatan, saya akan mencoba sampai ke kampung saya. Ya puji syukur sudah ada beberapa orang yang merasakan enaknya di daerah saya. Jadi dengan selalu saya disupport, selalu saya disupport baik Pak Ali, Pak Agung, Dokter Ros, ini membuat saya kadang malu hati. Ini saya malu hati, kenapa sih saya diam? Kenapa sih saya malu bercerita? Kenapa sih saya malu begini gitu? Ya kalau saya malu kan saya yang rugi sendiri gitu. Orang diberangkatkan kok saya tidak diberangkatkan gitu. Tapi memang cukup sulit sekali Bapak Ibu untuk memberitakan ini ke orang-orang. Cukup sulit sekali untuk mereka bisa menerimanya. Karena apa? Karena mereka langsung bertanya, ini harganya berapa? Saya percaya ini bagus. Tapi ini harganya berapa? Aduh, mahal sekali. Aduh, mahal sekali. Itu yang membuat kita jadi kadang terhambat ya untuk mengembangkan ini supaya semua orang merasakan manfaat dari For Life ini. Jadi saya juga butuh bimbingan juga dari Pak Ali, bagaimana caranya supaya benar-benar kita dimampukan untuk mengenal barang ini karena produk ini betul-betul produk hasil riset yang dibilang hanya satu-satunya di dunia, ya, satu-satunya di dunia yang menciptakan produk ini. Jadi tidak ada perusahaan yang lain yang mampu menciptakan dan ini udah hak paten yang tidak boleh diambil oleh orang lain. Jadi kena dibilang satu-satunya di dunia. Loh, kemana lagi saya mencari eh, molekul imun yang bagus, yang baik? Kalau hanya transfer faktor saja satu-satunya di dunia, kenapa saya tidak ke situ? Itulah di hati saya itu. Kenapa saya tidak manfaatkan barang yang sangat-sangat-sangat berharga ini? Kenapa saya harus mencari ke sana? Memang ada vitamin otak katanya, 2 juta satu kapsul. Vitamin ini. Oke, kita konsumsi. Untuk saat ini memang enak di tubuh kita. Tapi untuk hari berikutnya, kenapa muncul autoimun? Kenapa muncul ini? Kenapa muncul ini? Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman. Jangan terlalu percaya, walaupun saya medis, saya bilang zat kimia itu tetap ada efek sampingnya. Jangan terlalu percaya omongan orang bahwa, oh ini vitamin bagus, ini vitamin enak, harganya saja mahal. Dengan harga mahalnya, berarti vitamin itu lebih bagus manfaatnya gitu. Bukan Bapak Ibu ya.
mahal atau murah, itu sama saja. Semuanya punya efek samping. Jadi ya penyaring tubuh kita ini seperti ginjal, penyaring tubuh yang terbesar, langsung ke liver, terus ke empedu, itu disaring. Jadi setiap zat kimia yang ada di tubuh kita ini tidak semuanya nanti terbuang dari keringat, dari air kencing, tidak semuanya terbuang Bapak Ibu. Ada dia yang nanti yang nyangkut. Ada dia yang sangkut, ya kalau dia molekulnya agak besar nyangkut di ginjal, kalau molekulnya agak kecil nyangkut di liver atau di empedu gitu. Jadi kita harus berhati-hati juga makan makan vitamin yang disampaikan. Setiap kita sakit, kita makan obat terus ada tambahan vitaminnya. Setiap kita sakit, kita makan obat ada tambahan imbosnya. Itu untuk sekarang ini sudah tidak bermanfaat lagi. Kecuali untuk yang imunnya rendah seperti cancer, TBC gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu silahkan Ibu konsumsi, tapi punya jangka waktu. Jadi kalau punya jangka waktu, untuk apa kita makan vitamin yang dibilang itu gitu? Apa salahnya kita bom saja dengan for life ini? Kalau imun kita rendah, semua kita bisa konsumsi Bapak Ibu. Kita bisa konsumsi plus, ini yang plus 470% meningkatkan, memperbaiki kualitas imun kita supaya imun kita tetap seimbang. Dia bukan naik, bukan turun, tapi seimbang. Karena yang kita harapkan bukan naiknya imun, Bapak Ibu. Bukan naiknya imun. Karena kalau kita naikkan imun kita, suatu saat kita akan muncul penyakit lain. Yang kita harapkan keseimbangan imun kita ini. Kalau dia udah seimbang, kualitasnya full, katanya kualitasnya baik, apapun penyakit yang di tubuh kita, dia akan mencoba menyerang bibit penyakit itu. Karena kualitas imun ini yang harus kita jaga. NK sel kita, limfosit kita yang sebagai imun dalam tubuh kita, tentara-tentara imun di seluruh tubuh kita akan menjadi sempurna kualitasnya, seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, puji Tuhan, saya sudah menikmatin kedahsyatan ini, membuat badan saya lebih lebih qualified dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang merasakan ada penderitaan secara fisik, jadilah eh, orang-orang yang menjadikan kualitas hidup kita lebih meningkat, supaya kita juga bisa bekerja, pengangguran kita juga berkurang. Kalau kita sehat, tubuh kita kuat, kita tentu mampu beraktivitas. Jadi kita tidak masuk kerja libur karena sakit. Akhirnya terjadi pengangguran. Untuk Bapak Ibu yang ini satu lagi ada ini kita dengan Dokter Ros ini yang sharing, ada satu keluarga yang sudah tidak 3 tahun tidak mempunyai anak. Dia berusaha, udah beberapa dokter objin dia berobat, dia eh, sampai dia divonis tidak tidak punya anak gitu, tidak sangat sulit punya anak gitu. Jadi kita sarankan dia mengkonsumsi si ibu eh, formula dengan Belivi. Formula dengan Belivi, sudah itu si si suami kita kasihkan plus dengan formula. Jadi itu dosisnya kemarin kita kasih Belivi 2 kali 2, formulanya 3 kali 2. Si laki-laki juga 2 kali 2. Jadi setelah konsumsi dia 1 bulan terjadi pendarahan hebat. Terjadi pendarahan hebat, dia hentikan. Jadi dia dia sampaikan ke kita, kebetulan Dokter Ros ada ke Batam. Saya minta bantu Dokter Ros untuk menerangkan supaya lebih meyakinkan bahwa itu adalah detok, bukan efek samping.
Karena sebelumnya memang saya bilang tidak ada efek samping. Itu adalah detok. Akhirnya dokter Ross bla 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 bicara panjang lebar. Jadi dengan semangat mereka melanjutkan kembali mengkonsumsi barang ini si ibunya. Setelah 3 bulan, si ibunya pergi eh, konsultasi lagi ke dokter. Ternyata puji syukur ibunya positif hamil, dan si dokternya tidak percaya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa hamil ya? Gitu. Sama sekali tidak percaya, tapi sayangnya si ibu tidak bercerita bahwa dia sudah mengkonsumsi for life. Kalau dia bercerita, mungkin kan si dokternya juga ya bisa merasakan juga ini dan bisa disampaikannya ke dokter lain gitu ya, ke pasien-pasien lain. Tapi ya tidak apa. Yang penting si ibu ini hamil, jadi dia konsumsi sampai melahirkan, tidak berhenti. Karena ya katanya tidak ada efeknya untuk janin, apa salahnya untuk si ibu dikonsumsi terus sampai melahirkan si anak sehat. eh Ya, sangat sehat lah si bayinya, ibunya juga sehat. Jadi kita kunjungan ke rumah sampai mereka bilang, kami hentikan sementara ya dok, karena matanya melek terus, bermain terus, minta main terus, saking sehatnya dia minta main terus. Jadi kami hentikan dulu sementara supaya anak ini jangan terlalu terlalu gesit begitu, membuat kami kelelahan gitu ya. Jadi saya bilang, tidak apa-apa, tapi jangan kelamaan stagnan. Karena kan memang untuk anak sekarang itu masih perkembangan imun itu sampai 3 tahun ya. Itu periode emas namanya ya, sampai 3 tahun kalau bisa. Imun kita itu dijaga sampai periode emas ini. Jangan dihentikan. Karena disitulah nanti selama 3 tahun ini nanti akan diperbaikin daya apanya otaknya ya. Supaya otaknya pintar, cerdas ke depannya. Tolong tetap dikonsumsi walaupun 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jangan langsung diputus, hanya dapat sewaktu hamil saja gitu. Karena kalau didapat seberapa sih didapat waktu hamil? Kalau ini kan langsung ke bayinya kita kasih gitu. Jadi mudah-mudahan perkembangan otaknya akan tetap berkembang bagus. Jadilah anak-anak yang pintar ke depannya gitu. Jadi ya sampai sekarang mereka masih mengkonsumsi. Inilah dahsyatnya molekul imun ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang ayo kita beramai-ramai Bapak Ibu, ayo kita beramai-ramai, kita bisa menikmatin kesehatan dari imun ini, kita bisa menikmatin PT-nya Bapak Ibu. PT-nya ini boleh kita pakai untuk apa saja. Kita bisa juga dibawa oleh dari kantor For Life ini jalan-jalan keliling dunia yang tadinya kita tidak berpikir bahwa kita boleh jalan-jalan dengan uang kita sendiri. Tapi Tuhan itu baik, Dia mengasih sama kita kepintaran, kebijakan, molekul imun yang boleh kita kembangkan sehingga kita boleh mengajak teman-teman kita juga boleh, kita juga bisa keluarga saudara kita bisa menyenangkan semua orang. Inilah tujuan hidup kita. Kalau kita bisa menyehatkan orang, kita bisa menyenangkan orang, betapa bahagianya hidup kita itu. Ah, Baik Bapak Ibu, mungkin hanya sampai di sini saja yang bisa saya bercerita tentang pengalaman saya selama saya di For Life ini. Semoga atas support dan dukungan Bapak Ibu semuanya, kita boleh beramai-ramai mengembangkan For Life ini sehingga semua kita ada di rumah masing-masing For Life ini. Semua menikmatinya, semua mendapatkan kesehatannya. Terima kasih. Waduh, luar biasa. Bapak Ibu semua beri tepukan yang paling meriah untuk Dokter Elfrida. Dok, ini ada 3 pertanyaan, boleh ya? Siapa? Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bu Saidah. Dokter Elfrida, ini saya ada
awan ya. Kalau nggak salah TBC kasusnya, TB, Dokter Frida. Ya, TB-nya masih awal. iya. Lalu saya sarankan pakai transfekter. Kira-kira kalau hanya transfekter saja, bagaimana kemungkinan untuk pemulihannya, dok? Ah, Gitu. baik, Pak. Saya saya cerita, Pak. Yang kedua. Ah, Boleh catat dulu. Yang kedua dari Bu Vivi. Ya, beliau bertanya, beliau ini kan mengalami GERD. GERD. Ya, maaf. oh, good, good. Ya, GERD. Ya. Memang di sisi lain beliau ini sulit untuk mengontrol apa ya, stres lah, artinya ada aja yang dipikirin gitu ya. Apakah dengan mengkonsumsi transofekter lalu sulitnya mengkondisikan pikiran ya, bisa berdampak signifikan nggak kalau saya minum transofekter gitu, dok. Yang ketiga, dok, ini pertanyaannya, dokter Efrida, ada nggak pasien kejiwaan yang terbantu dengan transofekter? Kalau ada, boleh dok di sharing. Itu saja, dokter Elfrida. Baik, Pak. Sebenarnya Pak Baim lebih pakam ini dalam hal ini. Tapi coba saya menjawab, Pak. Saya selalu menjawab dari pengalaman saya ya, Pak. Karena transfer faktor ini kan sudah sering didengung-dengungkan ya, sudah sering didengar dan ya mungkin sudah banyak juga tahu bahwa apa sih ini transfer faktor gitu. Jadi saya lanjut ke pertanyaannya Bu Saida masalah TB ya Bu ya. Jadi ini kita sharing dengan dokter ahli paru yang di Batam, Dokter Sianturi. Ada pernah pasien kita, tapi juga memang karyawan kita. Jadi kalau untuk TB yang wajar yang di paru itu sudah terbiasa dikasih. Jadi kalau untuk TB kita kasih 3 kali 5. Ibu Saida ya, kita kasih 3 kali 5. Yang for life 3 kali 5. Yang plus kami coba kemarin itu 2 kali 2. 2 kali 2. Jadi tapi ditambah dengan Riovida 2 seloki pagi sore. Karena ini kan imunnya rendah. Imunnya rendah dan dia butuh antioksidan yang tinggi juga untuk membantu daya tahan tubuhnya. Jadi setelah dikasih bahkan yang TB ini ada HIV-nya, Pak. Bahkan yang TB ini ada HIV-nya. Itu yang pengalaman yang paling saya eh, terini ya di hati saya tersentuh. Saya kasih itu dan usianya saat itu masih mau masuk kuliah kalau nggak salah 22 tahun ya umurnya. Jadi eh, kita kasih seperti itu, dia udah gelisah, dia batuk-batuk berat. 1 minggu setelah konsumsi TF ini, yang tadi yang 3 jenis ini, eh, kondisinya mulai membaik. Batuknya hilang. Batuknya hilang, tapi kita kan belum periksa apakah masih ada kuman TB apa tidak gitu. Jadi batuknya hilang, jadi tidurnya agak nyenyak. Itu baru 1 minggu, Pak. Jadi dia konsumsi selama 1 bulan dengan dosis yang sama. Akhirnya dia beli paket-paket itu kemarin. Jadi eh, 1 bulan kemudian eh, kan biasanya kalau tapi tetap dia ya konsumsi obat TB tetap tetap. Tapi kalau dari ilmunya konsumsi obat TB ini kan 2 bulan baru kumannya itu tidur ya. Tapi bukan mati gitu, tapi tidur gitu ya. Tidak menularkan ke orang lain. Tapi ini coba diperiksa dulu 1 bulan. Ya syukurnya kita sering berkoordinasi dengan dokter paru ya. Ah, jadi 1 bulan kemudian kumannya tidak ada. Kumannya tidak ada, batuknya hilang. Bahkan CD4-nya naik baru 1 bulan, Pak. CD4-nya naik. Jadi anak ini kuliah. Terus saya bilang, coba dululah 3 bulan. Kalau 3 bulan semakin meningkat daya tahan tubuhmu, silahkan kuliah. Ternyata dia lanjut 3 bulan, makan obat dengan dosis yang seperti itu, dia langsung diberangkatkan kuliah oleh ibunya.
Jadi ini anak tunggal, Pak, anak kesayangan. Jadi bapak dengan ibunya datang ke ruangan saya sambil menangis. Saya bilang, ibu percaya saja. Ibu sambil berdoa. Air putih pun kita makan, Bu. Kalau iman kita percaya pasti sembuh. Apalagi ini molekul imun. Jadi semuanya ibu berdoa. Ini pasti sembuh. Jadi hingga saat ini kita sering komunikasi. Anaknya itu udah sampai mereka bilang dia mau berhenti obat HIV-nya. Jadi tidak sampai 6 bulan, dia udah merasa hidupnya udah sehat gitu. Tapi saya bilang tetap konsumsi konsumsi obat TB 6 bulan. Tetap. Kita kan takutnya ya Bapak Ibu, kalau nanti dia berhenti di for life ini, terakhirnya di otak saya ya, terakhirnya tidak penuh dia makan selama 6 bulan obat TB. Jadi saya bilang itu tetap makan obat TB selama 6 bulan, for life ini terus seumur hidupmu. Jadi nanti setelah 6 bulan kita turunkan dosisnya. Jadi sekarang dosisnya dia hanya 2 kali 1. 2 kali 1 saja yang formula, 2 kali 1 yang plus karena dia ada HIV-nya. Itu ibu ini. Tapi bagi yang benar-benar tidak ada yang lain, hanya TB saja. Hingga saat ini ada beberapa pasiennya Dokter Sianturi yang kita kasih betul-betul sembuh sempurna Bapak Ibu. Dan yang ada biasa ya, TB, ada sequelnya. Apa sequel? Ada ada cacat ya, ada bekas kalau di ronsen gitu ya. Ada bekas di paru-paru. Tapi ini sama sekali, paru-parunya bersih. Inilah dahsyatnya obat ini. Jadi apa ini, molekul imun ini, paru-parunya bersih sama sekali. Akhirnya ya kualitas hidupnya ya bagus. Jadi sangat disarankan for life ini untuk pasien-pasien TB. Kita lebih gampang memberi for life transfer factor pada pasien yang imun rendah dibandingkan imun yang tinggi. Kalau imun rendah saya gampang saja memberi terapinya, Pak. Semua saya kasih. Semua saya kasih. Kalau dia tinggi kan kita takut kita kasih plus ya. Sementara saya pelajarin, setelah saya pelajarin, saya beri sama pasien saya, yang plus ini cara kerjanya seperti antibiotik saya lihat. Seperti antibiotik, langsung mematikan kumannya gitu, Pak. Ya, Bu ya, langsung mematikan kumannya. Jadi cara kerjanya seperti antibiotik. Tapi kalau antibiotik kimia yang kita makan, terlalu berlebihan juga akan nanti jadi berbahaya ke organ lain. Tapi ini cara kerjanya mirip seperti antibiotik. Kalau ibu makan pun selamanya satu butir tidak akan mengganggu organ lain. Itu bedanya ya, Bu Saida ya. Itu bedanya. Jadi alangkah baiknya kalau ibu tetap konsumsi for life ini supaya ibu dan keluarga tidak tertular dari penyakit TB dan terbebas dari penyakit TB. Oke, luar biasa, Ibu ya. Untuk GERD gimana, Dok? Yang GERD sama kejiwaan, Ah, ada ini pengalaman kah? untuk GERD ya. Untuk GERD ada seorang bapak. Itu juga sudah pernah testimoni ya seorang bapak. Itu dokter Ros tahu itu. Bapak ini dia selalu sakit lambung. Tapi memang kerjanya di diskotik. Namanya di diskotik ini kan tidak terlepas dari eh, apa ya, AC yang dingin yang cukup tinggi. Habis itu rokok. Walaupun dia tidak merokok, tapi dia kan pasif smoking ya. Dia tetap terpapar. Sehingga si bapak ini agak-agak lambat jadinya untuk eh, kesembuhannya. Tapi dia datang waktu itu istrinya ada batuk-batuk. Jadi, ih ampun ibu ini kok batuk-batuk ada duduk di samping saya waktu kita beribadah. Saya kasih Cewibel. Saya kasih Cewibel dua butir. Tolong hisap-hisap saya bilang. Di situ dia hisap Cewibel, di situ berhenti batuknya. Wah, seru sekali. Saya bilang, berhenti batuknya, Pak. Jadi dia pulang ke rumah,
dia sampaikan ke suaminya. Oh, ada itu dokter Ida tuh, saya dikasih ini betuk saya sembuh. Mana tahu cocok untukmu yang sakit lambung, yang setiap bulan opname, Pak. Setiap bulan opname. Jadi sudah segala dokter, sudah segala obat. Yang satu obat katanya hampir 1 juta dia makan. Tapi tetap saja tidak sembuh. Kalau kambuh itu udah langsung ke tenggorokan itu GERD ya, Pak ya. Udah langsung ke tenggorokan, udah kesakitan sekali. Jadi datang ke saya jam 10 malam dia gedor rumah saya. Jadi apa masalah Bapak? Saya bilang. Jadi dia ini yang konsumsi vitamin yang saya bilang yang juta-juta vitamin dan selalu minum Imbos. Bertahun-tahun dia minum Imbos. Ya karena dia punya kenalan apoteker. Kasih, kasih, kasih. Ya bukan semuanya orang medis ya yang paham bagaimana imun di dalam tubuh itu. Bukan semua medis yang paham eh, kalau vitamin bisa merusak imun apa segala macam ya. Jadi dia makan, datang ke rumah saya, kulitnya juga sudah seperti apa ya? Ada kayak berarti udah autoimun ya. Sudah kena ke autoimun. Saya bilang udah sesak sekali, rasanya ditekan perutnya, udah kesakitan, jadi sering sendawa, sendawa pahit, terus tenggorokannya sakit. Saya bilang, Pak, dari mana mulainya saya mengobati Bapak? Akhirnya beliau ketawa. Saya tidak tahu, saya lihat radang tenggorokannya, itu berarti kena asam lambung yang naik ke tenggorokan. Nah, jadi di situ saya kasih, waktu itu saya hanya kasih formula. Saya hanya kasih formula, saya belum kasih plus. Karena saya masih takut-takut ya Pak, karena saya masih baru menyampaikan informasi ini ya. Saya masih takut-takut, masih saya kasih for life. Tapi saya langsung masukkan ke mulutnya 5 butir for life itu. Kunyah saya bilang. Jadi dia kunyah memang malamnya itu ya Pak. Karena selamanya ini dia insomnia, tidak bisa tidur. Sudah bertahun itu. Jadi sudah tidak bisa tidur. Tentu di situ kan adrenalin pun bisa meningkat. Semuanya hormon-hormon di tubuh kan bisa meningkat, membuat dia cemas, cemas berlebihan. Jadi dia bapak ini orang yang sensitif memang, gampang sekali cemas. Aduh, sebentar lagi sakit, sebentar lagi sakit. Makan dia nasi Padang, aduh sebentar lagi sakit. Berarti yang diobatin kan otaknya gitu ya. Jadi saya sambil nasehatin Bapak ini, tolong berpikir positif. Kasih, sudah itu saya sambil berdoa di hati, saya kasih Cewibel 2. Setelah dia konsumsi 5, karena saya lihat untuk terapi terapi awal itu kan 3 kali 2 ya, menurut Pak Baim ya, 3 kali 2 awal. Jadi untuk terapi yang untuk melihat dari jenis penyakitnya, oke nggak salah lah saya kasih 3 kali 5 kawan ini gitu ya. Karena formula ini yang murni, yang benar-benar tidak ada efek samping dibandingkan dengan plus. Saya nekat, saya kasih 3 kali 5. Malamnya itu saya kasih lima butir, kasih Cewibel. Dia tidur nyenyak, Pak, 1 malam. Dia tidur nyenyak, tidak ada sendawa, tidak ada kambuh asam lambung naik ke atas. Pagi-pagi dia telepon saya. Ibu, saya mau ke rumah. Saya mau ambil obat ibu. Dia bilang, loh, persediaan saya belum ada, Pak. Saya tidak mau tahu, Bu. Pokoknya punya ibu saya angkat. Karena kebetulan selalu saya ada siapkan untuk keluarga saya gitu. Ada Cewibel, ada Plus, ada Formula. Terus saya bilang coba Bapak pesan. Jadi saya suruh Bapak itu pesan paket, tapi barang saya sudah dibawanya. Dia ikutkan 3 kali 5, saya beranikan kasih plus, tapi 2 kali 1. Saya beranikan kasih plus. Jadi dia dia udah enak bekerja. Dia bekerja, dia tidak terganggu lagi yang biasanya dia nanti dia pulang kena kesakitan. Dia bilang, "Aduh, terima kasih Ibu. Saya bilang buang semua obat-obat itu dulu, Pak. Karena kita tidak tahu yang mana yang berefek, yang mana tidak berefek, yang mana menyebabkan penyakit. Karena saya lihat ada sampai 7 jenis itu obat. Saya tidak tahu lagi obat apa. Jadi ada seperti saling bertindih. Ini kenapa dimakan lagi? Ini sudah ada gitu. Saya buang obat itu, terus saya bilang, Bapak hanya makan obat ini saja. Ada salah satu obat untuk lambung.
Nah, jadi kalau nanti ini, jadi setelah 1 bulan saya endoskopi. Saya endoskopi, bapak ini saya bawa ke RSUD, dia di endoskopi, dia di ronsen, tidak ada penyakit apa-apa yang ada di dalam tubuh. Endoskopi juga lambungnya tidak ada merah, tidak ada macam-macam, sehat. Jadi saya bilang, bapak sudah sehat. Berarti otaknya yang tidak sehat. Jadi Bapak perlu diobatin otaknya. Jadi itu buat yang Bapak Ibu yang bermasalah dengan GERD ini, kalau saya perhatikan GERD ini 70% ya menurut saya itu kecemasan. Karena kita merasa cemas, akhirnya kita susah tidur, akhirnya asam lambung kita naik. Itu yang membuat. Jadi hanya saya kasih formula saja. Tapi tetap saya kasih yang Riovida, tapi Riovida yang jelly. Karena kalau dikasih katanya yang jus, lambungnya tidak enak. Ah, tapi saya sarankan jelly, lambungnya enak. Jadi dia pakai yang jelly. Jadi sayang sekali Riovida sampai sekarang nggak ada. Jadi banyak yang teriak-teriak gitu ya Pak ya. Tidak ada Riovida. Jadi ini membuat sekarang Bapak itu masih ada terasa di lambung, tapi GERD-nya sudah sembuh. Tidak ada menderita GERD lagi. Dia sudah pergi ke dokter penyakit dalam, sudah diperiksa, GERD-nya tidak ada. Tinggal lambungnya aja kalau salah makan ada rasa nyeri di lambung. Jadi saya bilang, Bapak coba 3 kali 2. Jangan jangan dihentikan yang formula. Yang lain silahkan berhentikan, saya bilang. Nah, itu yang untuk pengalaman saya untuk GERD. Jadi hantam saja formula Rio Vida itu tadi jelly itu yang buat Bapak itu ya lumayan sehat sekarang. Nah, itu pengalaman untuk yang GERD. Oke, Yang yang kejiwaan, ada yang pernah untuk yang kejiwaan ya Pak ya. Ya kalau yang kejiwaan ini ya Pak ya sepertinya hiperaktif dan mm, apa namanya eh, yang yang gaduh gelisah itu juga sudah bisa disebut kejiwaan ya sebenarnya. Tapi kan ada bukan yang psikosomatik ya, bukan psikopat atau apa, itu ya yang kejiwaan. Kalau yang gitu ada beberapa kita sudah berikan ya. Jadi kita memberinya itu dibantu dengan recall. Saya kasih recall. Jadi saya kasih TF formula. Terus saya kasih juga TE plus, tetap saya kasih TE plus. Karena orang yang gaduh gelisah kadang kan dia tidak teratur ya makannya apa dia suka-suka, sudah itu curigationnya tinggi ya, dia curiganya tinggi, nanti ini ya segala macam. Saya bilang supaya supaya engkau tenang dulu, saya kasih engkau recall lah. Saya tidak tahu apa-apa, cuman di otak saya hanya berpikir, saya kasih recall gitu. Jadi saya kasih recall, dia 2 butir 1 hari, satu pagi, satu sore. Jadi yang plus sama seperti GERD tadi saya sarankan setelah makan, 1 jam setelah makan, supaya jangan mengganggu lambungnya. Itu yang lainnya saya saya sarankan sesudah sebelum makan juga tidak masalah pada mereka. Tapi ini rata-rata saya kasih setelah 1 jam setelah makan. Saya kasih recall 2 kali 1. Saya kasih yang ini yang plus 2 kali 1. Saya kasih yang formula 3 kali 2. Saya tambahkan vitamin, Pak. Saya tambahkan vitamin. Di hati saya, ya vitamin ini kan membantu ya, membantu cara kerjanya baik Belivi, saya pikir ya, baik itu CV, baik itu kok glukos, ya di otak saya itu saja gitu. Jadi ya untung beliau mau saya kasih 2 kali 2 yang yang vitamin. Jadi yang si bapak ini dia ya bapak ya dia
mulai bisa tenang. Dia bilang dia mulai bisa tenang, dia mulai bisa nyaman. Karena selamanya ini dia merasa badannya itu seperti mau mau berontak aja gitu, mau berontak. Jadi dia dia mulai nyaman, bisa bisa berpikir tenang, bisa berbicara tenang. Itu dia konsumsi setelah 1 bulan. Cuman enak di badannya setelah 1 minggu. Jadi 1 bulan dia konsumsi, dia udah merasa keenakan, katanya dia. Jadi dia tadinya dia bilang capek berpikir, aduh capek otak saya, capek otak saya. Sekarang dia tidak bilang lagi capek otak. Jadi ya, terus saya bilang, Bapak untuk berpikir tidak usah dipaksakan. Karena selamanya ini kan sudah terlalu capek ya. Mungkin listrik di otak itu terlalu terlalu kencang gitu ya membuat dia capek berpikir terus. Jadi santai dulu. Dia bilang, saya bagaimana tidak, Bu? Saya tidak ada penghasilan, saya nganggur. Ya, itu akibat penyakit yang Bapak derita selamanya ini membuat Bapak tidak bisa tenang berpikir, tidak bisa nyaman bekerja. Pokoknya Bapak sehatkan dulu badan, habis itu Bapak bisa mencari apa yang cocok untuk Bapak gitu. Jadi, ya itu sih Bapak. Jadi gaduh gelisahnya hilang, Pak. Itu yang untuk yang kejiwaan tadi. Terus ada anak yang autis sama hiperaktif, ada anak usia 2 tahun. 2 orang itu, anak yang usia 2 tahun, itu saya hanya kasih formula saja. Saya kasih formula, tapi saya beranikan kasih formula 3 kali 3, Pak. Untuk anak usia 2 tahun. Saya beranikan 3 kali 2. Karena pernah ada pasien kita, anak yang demam berdarah, umur 4 tahun, opnam, trombosit sampai tidak terdeteksi. Jadi si bapak udah gelisah. Ini anak, dia bilang ini anak kesayangan, anak cewek. Jadi saya saya sarankan bapak ini, tapi si dokter tidak mau. Terus si bapak ini bilang, Bu, saya sudah putuskan di hati bahwa anak saya ini sudah bukan milik saya. Artinya anak ini meninggal, tidak meninggal, saya sudah pasrah begitu. Jadi saya sarankan formula 2 butir dibuka lewat NGT tiap 2 jam. 2 butir tiap 2 jam. 24 jam si di apanya trombositnya naik sampai 150. Lah, 3 hari anak ini siuman, sadar. Terus saya mengingat itu, apa salahnya untuk yang autis ini saya kasih 3 kali 2. Toh tidak ada efek sampingnya. Saya pikir malah efek yang bagusnya yang dapat. Saya kasih 3 kali 2. 2 minggu anak ini sudah mulai agak tenang. Yang tadinya lempar sana, lempar sini, melompat sana, melompat sampai cilaka gitu ya Pak. Ada luka gitu kan. Si ibu juga sampai menangis melihat anaknya ini. Ini anak teman saya, 2 orang nih. Jadi dia konsumsi 2 minggu, anak ini mulai tenang. Anak ini mulai tenang. Tadinya yang autis itu kalau nggak salah kena dia kena epilepsi. Epilepsi dia. Jadi sudah mulai boleh berbicara. Umur 4 tahun dua-dua. Dia udah mulai bisa berbicara tenang, berbicara dan kata-katanya sudah mulai bisa kita mengerti. Tadinya sama sekali kita tidak mengerti. Suka sembarang ngomong. Yang mau mobil lewat dia mau sambar saja itu mobil gitu. Jadi 2 minggu udah mulai agak tenang. Si ibu udah nyaman. Eh, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan epilepsinya hilang sama sekali epilepsinya. Dia tidak pernah kambuh sampai detik ini, dia tidak pernah kambuh lagi epilepsinya. Jadi yang autis ini dia mulai tenang. Jadi dia sudah agak, kalau saya perhatikan dia sudah tenang begitu Pak. Jadi saya tidak tahu apakah itu sudah sembuh atau tidak. Yang pasti eh, secara kasat mata dia sudah tenang.
tidak gaduh gelisah lagi seperti itu, tidak loncat sana loncat sini lagi gitu. Jadi sekarang anak itu sudah berusia 7 tahun, ya ini yang membahagiakan. Dan anak itu ya sekolah, sekolah biasa, bukan sekolah luar biasa begitu. Dia masuk sekolah biasa dan sekarang kelas 1 mau masuk kelas 2. Nah, inilah pengalaman-pengalaman saya. Ya, kalau diingatkan saya ingat, kalau tidak diingatkan Iya, saya iya, tidak iya, iya. ingat. Eh, Luar biasa, Dokter Dokter Efrida, Elvira. Pak Ali, Ya, Pak Ali, saya ya, nanya sedikit. Dokter boleh. Efrida, Siapa? Dokter Efrida kan pernah dapat jalan-jalan dari For Life. Gimana dok buat motivasi yang lain? Gimana tuh jalan-jalan For Life yang dokter terima itu yang? Silakan dok. Pak, eh, ini yang tadi saya bilang, di samping kita mendapatkan kualitas hidup yang sehat, kita juga bisa mendapatkan bonus yang luar biasa. Ya, saya walaupun tidak sebanyak yang didapat Pak Agung dengan Pak Ali, tapi saya sudah mensyukuri itu karena mungkin saya masih minta diajarin bagaimana cara mengembangkan yang sebenarnya ya ke orang-orang, bagaimana sistem saya supaya saya boleh menyampaikan dengan luas dengan orang memahamin. Karena saya juga sedikit gaptek, ya saya pingin juga melewat TikTok, tapi saya belum bisa. Tapi secara manual ya, secara berbicara, saya menghayu-hayukan kawan-kawan, ayo kita kembangkan supaya ikut dengan saya. Kalau kamu mau, paling tidak saya sama sarankan ke mereka, beli, 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 begitu, masuk jadi member, kalau saya dapat tiket satu, lebih dari satu, kan boleh saya beri ke kalian. Saya bilang, saya boleh angkat kalian ikut bareng saya jalan-jalan. Ah, itulah yang saya sampaikan ya Pak ya. Jadi waktu itu saya langsung Diamond Elite waktu itu banyak yang datang belanja ya itu yang membuat ya cuman saya hanya dapat satu tiket. Saya tidak bisa membawa kawan waktu itu. Cuman di situ saran saya sampaikan, eh, semakin banyak kalian mencari orang, menyampaikan ke orang lain bermanfaat, kalian juga secara eh, finansial mendapatkannya. Jadi saya sarankan kalau saya mendapatkan tiket, tentu kita kan dapat karena dari bawah kita juga ya Pak ya. Jadi siapa nanti di antara orang ini yang lebih banyak ya mendapatkan member, kalau kita mendapat tiket boleh saya kasih sama mereka gitu. Saya membawa mereka siapa yang lebih banyak. Ayo kita beramai-ramai, kita kembangkan for life ini eh, ke seluruh pelosok sampai. Itu Pak Agung cara saya untuk Oke, menyampaikan. luar biasa. Bapak Ibu semua ya, sekali lagi kita berikan tepukan yang paling meriah untuk Dr. Elfrida. Terima kasih banyak Dr. Elfrida atas Terima waktunya, kasih ilmunya Pak. yang begitu luar biasa ya. Sudah menginformasikan ya pengalaman beliau dari awal konsumsi sampai akhirnya mau berbagi ya tentang Follow Transfer Factor. Jadi memang Bapak Ibu mulai dari diri kita dulu ya, baru sambil cerita ke orang lain. Dan kalau kita paham Bapak Ibu, sebetulnya produk transfer factor ini sangat amat murah. Kenapa Bapak Ibu? Pertama, pemakaiannya luas. Tadi Dokter Efrida cerita ya, yang ini bisa sembuh, yang ini bisa terbantu, yang itu bisa terbantu, produknya sama. Sehingga hal yang sama pun berlaku pada orang yang di dalam tubuhnya penyakitnya macam-macam. Jadi jangan kaget nanti kalau ada kanker misalkan, tapi ada diabetes juga, hipertensinya juga. Itu sekali jalan Bapak Ibu ikut diperbaiki, makanya murah. Lalu yang kedua, kenapa kok jadi murah Bapak Ibu semua? Bapak Ibu, molekul imun pintar ini, transfer factor ini, bentuk fisiknya itu terdiri atas 44 asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk apa? Regenerasi sel. Jarang banget, bahkan hampir nggak ada Bapak Ibu produk yang selain diperbaiki masalah kesehatan yang ada dalam tubuh kita, tapi juga diremajakan juga organ kita. Ginjal kita, jantung, hati, paru-paru, pankreas, sekali jalan. Jadi sebetulnya ini jangan jadi apa Bapak Ibu, jadi sangat amat murah jatuhnya kalau kemudian kita tahu bagaimana
transfer factor ini bekerja secara optimal ya, memperbaiki satu demi satu masalah kesehatan yang sedang terjadi, yang belum tuntas, termasuk juga potensi masalah kesehatan yang bisa jadi akan muncul di kemudian hari. Lalu kenapa kok jadi murah banget, bahkan bisa gratis kan Bapak Ibu ya. Selain gratis, ada lagi tuh penghasilan tambahannya. Ya, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mau serius ya mendapatkan produk transfer factor secara gratis, pendampingan dari tim Bapak Ibu semua, segera hubungi ya orang yang mengundang pada Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini ya. Pastikan tanyakan detail ya, tolong dampingi saya ya, dan pastikan juga Bapak Ibu punya target yang jelas sehingga apa yang akan Bapak Ibu lakukan bisa diarahkan ya sesuai dengan tujuan yang ingin Bapak Ibu capai. Baik, Satu demikian. lagi yang lebih unik, Pak. Satu Oh, yang lebih boleh. unik ya. Apa tuh? Apa Satu Bu? ada Ada lagi Bu? ada pro saya dulu cancer Hmm. nasofaring ya, Pak ya. Hmm. Dia udah kemo, dia udah seperti terbakar begitu. Saya kasih Hmm. ini, dia mau 3x5, 3x5, yang dua ini dengan Riovida 2x1. Hmm. Kulitnya langsung cantik, Oh, langsung bersih. Jadi saya bilang, ini juga jadi akhirnya sampai sekarang dia konsumsi. Yang uniknya saya berjalan, bilang, ibu sudah pensiun gitu. Tidak mungkin. Ini satu kebanggaan dalam diri ya. saya. Tidak mungkin ibu sudah pensiun. Loh, saya sudah 61 mau masuk 62 ya Pak ya. Waktu itu saya 61. Saya sudah pensiun. Tidak, ibu seperti usia 40. Wah. Suatu kebanggaan buat kita ya Bapak Ibu ya. Kalau Hmm. kita konsumsi for life dengan rutin, ya tubuh kita pun jadi kelihatan lebih benar, secara teori dibilang 8 tahun lebih muda dari usia kita. Itu sudah saya Betul. rasakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya berjalan, ibu kok muda. Jadi dia tidak sakit, dia karena melihat kita beda gitu, muda gitu karena ini, akhirnya dia membeli. Iya, iya, iya. Akhirnya dia membeli bukan karena penyakit. Jadi aku juga mau cantik seperti ibu gitu. Aku juga mau cantik. Ini yang unik yang saya rasakan, Pak. Saya berjalan, Waduh. saya karena dilihatnya awet, dilihatnya kata mereka ya, Pak. Kata Awet mereka kok muda, awet beneran banget. awet muda. Jadi karena awet itu ada dua orang, Pak, yang Ya, 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 eh, ya, ya. mau konsumsi for life. Jadi ini kan yang Betul, paling unik ya, Pak. Jadi kita nggak betul, perlu betul. capek-capek menyampaikan pesan. Dia datang sendiri sama kita. Jadi itu buat kita yang sudah konsumsi for life. Ayo kita sama-sama, kita benahi diri kita sehatkan, kita perbanyak supaya kita semakin banyak dapat bonus. Karena kalau saya sudah belanja, saya bisa sampai 3 botol dapat bonus Wow, tiap luar bulan. biasa. Bisa Ya, sampai ya, tiga ya. botol. Jadi ya, yang 3 botol ini ya ini untuk keluarga kita. Apa salahnya kita nikmatin ha, dari For Life ini ya. Jadi ya fokus kita dapatkan dulu bonus produk. Saya kadang 3, kadang 4 botol itu saya bilang setiap bulan dapat saya seperti itu ya. Bahagia sekali rasanya ya Pak. Jadi saya tidak perlu lagi Betul. mengeluarkan duit untuk belanja. Itu. Wow, luar biasa. Oke, thank you Dokter Efrida. Bapak Iya, Ibu, beliau Pak. ini sibuk sekali ya. Baik menghubungi beliau ini berbulan-bulan menghubungi Dokter Efrida. Dan cukup beruntung hari ini beliau ada waktu dan Terima sharingnya juga kasih. sangat amat bermanfaat. Setuju ya Bapak Ibu semua ya. Terima Ya, ya, kasih. tadi ini direkam ya Bapak Ibu. Nanti izin izin di share ya Dokter Efrida ya Ya pengalamannya Pak. Terima kasih. teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu semua untuk mendapatkan manfaat produknya seperti yang sudah dijabarkan oleh Dr. Efrida maupun ya, peluang untuk mendapatkan bisnisnya juga ya. Demikian dari saya, insya Allah kita akan jumpa lagi ya Bapak Ibu Dr. Efrida di hari Terima Senin malam. Ya kasih. siap ya, Senin Terima malam jangan lupa kasih. jam 19.30 dan Rabu malam ya acara rutin kita. Demikian dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ali, wabarakatuh. Semangat pagi Pak Bapak Ali, Ibu. Selamat pagi. Pak Ali, Senin jam 4, Senin ini jam 4 Dokter Jess, Oh, jam 4 jam sore, 4. Siap. Oke. Dokter Jess. Oke, baik.
Jadi Bapak Ibu, Senin besok mentor kita yang luar biasa, platinum yang sangat luar biasa ya, Dr. Jess Kim akan memberikan pelatihan spesial. Ini yang bicara platinum nih Bapak Ibu, mentornya Pak Agung, mentornya saya juga. Ya, hari Senin jam 4 sore ya Pak Agung ya. Senin besok ya Bapak Ibu, jangan lupa. Sekali lagi demikian, sampai jumpa di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.